Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita kedatangan satu unit NMAX lama ya, dengan kondisi dalam keadaan seperti ini datangnya ya, karena memang motornya mati. Ini kita datang dari bengkel ya, dari bengkel luar. Ini dari bengkel luar masuk ke kita dalam keadaan kondisi sudah mati. Dengan keluhan awal tadinya nggak bisa starter, tapi didiagnosa dari mekanik bengkel sebelah itu memang ada ECU yang meninggal. Jadi untuk hasil diagnosa awal bengkel tetangga itu memang ada langsung diponis ECU meninggal dunia ya. Tapi kita coba untuk cek lagi karena memang banyak faktor ya yang memang tidak bisa menyalanya motor. Kita coba dulu hal lain sebelum kita memponis ke bagian ECU ya. Mudah-mudahan ECU-nya masih bisa siuman nantinya ya. Mudah-mudahan kita cek bagian kabel-kabelnya. Memang ini banyak sekali modifikasi kabel, banyak sekali kabel-kabel yang luar dari spesifikasi standar ya. Jadi ada juga kabel yang disambung-sambung seperti ini ya teman-teman. Ini mengakibatkan juga korsleting atau hubungan arus pendek. Nah, ini juga ini ada jumper seperti ini ya. Kita coba perbaiki dulu, kita coba analisa dulu ya. Enggak langsung ke bagian kita memponis ini dulu ya, karena historinya memang tadinya hanya sebatas tidak bisa starter. Tapi kemungkinan juga benar analisa dari bengkel tetangga, mungkin dari segi ECU-nya yang meninggal ya. Kita coba periksa lagi, mudah-mudahan sih tidak sampai diagnosa awal ya ECU meninggal. Jadi hanya sebatas ada koneksi yang tidak tersambungkan atau misalkan ada kabel yang putus saja ya. Kita coba nanti selanjutnya ditunggu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini tidak fatal ya. Oke, untuk langkah awal kita coba periksa dari segi pengapian, kompresi dan bensin ya. Untuk memastikan kondisi ECU yang memang ini diprediksi tadi wafat ya, kita sudah coba ke unit yang baru. Ini oke, ini masih bagus ya. Berarti ada kendala lain di luar ECU yang memang membuat satu unit ini tidak nyala ya. Karena pemeriksaan yang tidak ada pengapian. Ini bisa dipastikan dari ada koneksi yang terputus atau kabel yang terputus ya. Karena dari komponen yang berbentuknya ECU ini masih oke, masih bisa dipakai ini ya, aman, tidak ada kerusakan di bagian ini. Tapi kami juga tidak menyalahkan teman-teman atau rekan bengkel, karena memang kondisi saat pas dicek pengapian tidak ada, mungkin mereka pasti memponis ke bagian ECU ya, karena kondisi perkabelannya memang sudah lumayan bikin sakit kepala, karena memang banyak sekali sambungan-sambungan atau variasi-variasi dan modifikasi untuk instalasi yang di luar dari spesifikasi ya. Intinya wajar kalau misalkan teman-teman teknisi di luar sana mengira dan memang memponis dan prediksi bahwa yang mati itu bagian ECU karena memang tidak ada pengapian. Tapi kita juga untuk meyakinkan ini, kita pastikan menggunakan ECU yang diprediksi mati ini kita pakai di motor yang lain, ini bisa ya. Jadi kita cek bagian lain yang bisa mengakibatkan motor tidak adanya pengapian. Lanjut kita langsung ke bagian cek YDT ya. Kita coba memunculkan kode kerusakan, apakah memang kode kerusakan ini bisa mengakibatkan pengapian yang hilang ya. Ini kita coba langsung ke pengecekan bagian kode kerusakan. Ini ada 4 kejadian muncul ya, ada histori muncul kejadian throttle position sensor atau TPS yang bermasalah. Kita coba lihat informasi masalahnya seperti apa. Kita simpan dulu.
193 Throttle Position Sensor atau TPS. Kelainan sekilas terdeteksi data Throttle Position Sensor. Jadi ada data yang tidak terbaca ya, sama dengan kode kerusakan 15 P112 P123 P2022 P023 P213 ya. Silakan mengacu kepada servis manual apakah si single sensor atau sensor throttle body unit digunakan pada model ini. Jadi kita diarahkan untuk mengecek secara manual ya, karena memang dari segi histori kerusakan tidak ada kerusakan yang berarti, hanya mengacu dan mengerucut ke bagian TPS ya, atau Throttle Position Sensor. Ini untuk kejadian-kejadian ini biasanya tetap ada kejadian muncul. Cuma ini bukan berarti maksudnya kerusakan, hanya sebatas histori atau riwayat saja, atau rekaman bahwa motor ini misalkan contoh langsung mati mendadak, biasanya ada muncul ini, tapi tidak berarti kerusakan, hanya rekaman motor mati mendadak. Oke, kita simpan saja, kita coba untuk melakukan penghapusan kode kerusakan. Oke, kode kerusakan masih bisa dihapus, kita simpan. Kita lanjut teman-teman ya, ini motor sudah nyala ya. Jadi masalah utamanya adalah dari bagian perkabelan ya. Jadi kabelnya memang ada berbagai modifikasi ya, yang tambahan-tambahan seperti klakson, mungkin dari relay-relay, mungkin lampu-lampu juga. Nah, ini pemasangan yang tidak presisi ya, berakibat ke bagian-bagian yang istilahnya terminal untuk menyambung sistem itu ada korsleting lah ya. Nah, ini bisa mengakibatkan ke komponen lain itu jadi bermasalah ya. Jadi mohon untuk berhati-hati untuk teman-teman rider atau siapapun yang menggunakan aksesoris tambahan, mohon lebih berhati-hati lagi, lebih safety lagi untuk pemasangan ya. Jangan istilahnya pemasangan asal pasang, jadi menimbulkan efek di luar dari aksesoris tambahan tersebut ya. Malah ini kenanya ke bagian pengapian ya, pengapian yang hilang. Jadi adanya kabel yang dicopot atau kabel yang seperti contoh, nah ini kabel yang seperti ini, ini bisa mengakibatkan korsleting. Nah ini juga, nah jadi ini kabel-kabel utama ini diputus, entah mau pasang apa gitu kan yang di sini. Nah, ini bisa mengakibatkan hal ini terjadi ya. Ya pasti untuk teman-teman di luar tadi, bengkel rekanan kita atau bengkel tetangga kita, pasti untuk hal seperti ini biasanya ini mengerucut ke bagian, pasti memvonisnya ecu, padahal karena memang tidak ada pengapian yang hilang ya. Jadi mohon sekali lagi dihimbau kepada para rider juga untuk pemasangan lebih safety lagi untuk pemasangan instalasi ya. Ini berakibat lumayan rumit ya, karena memang masalah perkabelan itu lumayan rumit lah ya. Jadi jika memang mau ada pemasangan aksesoris tambahan, mohon dipasang secara lebih presisi, lebih safety, supaya hal ini tidak terjadi kepada motor-motor atau kendaraan sahabat yang ada di dimanapun Anda berada gitu kan. Jadi mohon lebih safety aja. Dan jika memang sudah terjadi seperti ini, disarankan ke bengkel yang mempunyai alat FI ya, karena alat tersebut menunjukkan biasanya area mana yang harus kita sentuh, area mana yang harus kita tangani ya. Jadi semuanya memang untuk motor zaman sekarang itu minimalnya harus ada alat untuk diagnosa kerusakan, minimalnya itu. Jadi kita tidak terlalu pusing kemana-mana, jadi alat sendiri sudah menunjukkan. Minimalnya lebih menghususkan, lebih spesifikasi kita untuk mencari penyebab masalah motor ya. Jadi inilah masalah yang terjadi ya. Dan penyelesaiannya memang benar harus dicari titik sumbernya dengan cara kita manual ini, karena untuk dari segi
alat itu hanya menunjukkan bagian ini aja yang kena gitu kan. Jadi ternyata bagian kabel yang setrum yang terputus ya. Jadi ada kabel untuk NMAX tersendiri ya. Ini terminal ya, ini terminal atau istilahnya pusatnya, ini setrum. Ini yang ke bagian injektor ya. Ini yang ke bagian pengisian. Nah, ini juga yang ini kabel ini yang putus, ini kabel yang ke arah strum standby ya. Jadi semuanya itu strum standby. Kalau misalkan salah satu putus, intinya pasti ngefek ke yang lain ya. Jadi lebih berhati-hati aja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait ada kendala seperti ini. Ini memang kita melanjutkan dari bengkel tetangga yang memang sudah memvonis adanya ECU yang rusak, tapi karena memang kita dicek di bagian software itu memang ECU masih oke, masih bagus. Jadi kita seolah-olah agak penasaran juga, jadi kita cari penyebabnya secara manual. Alhamdulillah kita bisa temukan penyebab masalahnya itu memang dari kabel yang diputus akibat dari pemasangan aksesoris yang kurang presisi ya. Tidak menyalahkan juga, silakan aja, sah-sah saja untuk yang mau pasang aksesoris tambahan, tapi tanda kutip harus yang safety untuk cara pemasangannya. Jangan sampai untuk menonjolkan atau memunculkan sesuatu yang lebih, yang istilahnya dikatakan secara visual bagus, tapi kita malah mengesampingkan sesuatu yang utama gitu kan. Hal ini yang terjadi di motor ini ya. Jadi itulah rumitnya jika memang perkabelan atau kelistrikan yang sudah diacak-acak, kita harus menyelesaikan hasil dari pemasangan yang kurang tepat aja. Udah benar, pemasangan sudah benar, cuma kurang tepat aja. Lebih baiknya harus lebih safety ya. Cara pemutusan kabel atau posisi yang harus kabel mana yang harus diputus itu harus yang lebih jeli aja di sana ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sehat selalu, lancar rezeki untuk teman-teman yang senantiasa selalu mengikuti channel kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk video kami. Semoga kita bisa saling membantu untuk membangun channel. Mudah-mudahan kita bisa maju bersama-sama, bisa sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.